capek dong telinga kita denger dia nyalah-nyalahin orang lain terus. Aduh capek banget gitu, kayaknya waktu ini hidup udah berat, berteman sama orang berat kayak gitu lagi. Aduh, kamu ngerasa nggak keberatan gitu? Hai, aku Yulia. Dengerin lagi ya Your Yulia channelnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu. Be good, be smart. Halo, ketemu lagi sama aku Yulia. Teman-teman, sebenarnya belakangan ini aku sedang mengalami beberapa kendala. Jadi sebenarnya itu cukup sulit untuk membuat video. But kamu harus tahu bahwa aku itu mencoba tetap pada integritasku. Kalau aku kan sudah bilang, aku akan terus upload video baru setiap hari Sabtu, Minggu, dan hari Senin. So, aku benar-benar mencoba untuk pada track itu gitu ya. Jadi aku memaksa diriku mencoba untuk memotivasi sendiri untuk tetap buat video ini gitu ya teman-teman. Terima kasih sekali untuk kamu yang nonton dari awal sampai terakhir. Terima kasih juga buat kamu yang sudah subscribe, like, yang sudah share. Beberapa waktu lalu di Instagram aku @yulianafiskida, aku itu pernah bertanya gitu kepada teman-teman di sana, kira-kira aku bikin konten tentang apa ya untuk Sabtu Minggu ini dan hari Senin nanti gitu. Kemudian beberapa teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya. Aku berterima kasih juga untuk kalian yang ikut dalam support aku mau memilih pembahasan tentang apa. Kemarin itu ada masukan dan saran dari beberapa orang yang menyampaikan tentang gimana sih caranya maafin temen atau sahabat yang beracun, toxic people, manusia beracun gitu. Toxic people itu yang pertama, mulutnya penuh dengan ucapan maut yang bisa mematikan kamu. Belakangan ini aku ngalamin itu teman-teman, belakangan ini aku betul-betul mengalami hal itu. Saranku adalah jangan kamu melakukan kesalahan yang sama dengan saya. Maksudnya bagaimana Kak Yulia? Aku punya hubungan baik dengan orang ini itu sudah cukup lama karena aku menganggap ya kita teman gitu, kita teman. Tapi tahukah kamu itu adalah keputusan yang salah untuk aku. Keputusan yang salah untuk aku karena lebih baik untuk tidak terus-terusan bertemu dengan orang yang memiliki mulut mautnya. Karena kamu akan betul-betul jatuh terlalu dalam karena semua omongan-omongannya. Ciri toxic people pertama ini akan merusak kamu secara emosional. Dia akan memerintah kamu, dia akan merusak emosi kamu, dia akan memimpin kamu seolah-olah dia itu mampu mengontrol kamu gitu. Dia akan menyalahkan kamu, dia akan meremehkan kamu, pokoknya emotional abuse gitu. Itu sesuatu yang sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan mental kamu dan saya. Aku ngomong kayak gini karena aku sudah mengalami. Teman-teman percayalah, apapun yang aku sampaikan di Your Yulia channel itu apa yang sudah aku alami. Jadi beberapa waktu ini aku meluangkan waktu untuk ketemu dia karena memang dia itu pengen beberapa kali itu butuh bantuan gitu ya, butuh bantuan. Tapi yang ada malah aku itu sering diremehkan, dikritik, bahkan dituduh-tuduh secara emosional. Kalau kamu sepemikiran sama aku, nggak ada orang yang suka dituduh-tuduh. Bahkan aku nggak ngerti caranya gimana untuk menjelaskan tuduhan-tuduhan dia itu. Semua omongannya itu betul-betul merusak aku dari dalam gitu, sampai jadi rapuh gitu. Sampai akhirnya aku tuh kayak depresi banget dengernya. Depresi banget. Setiap dia itu habis ketemu aku, pasti aku tuh bawaannya depresi gitu. Di kamar tuh aku sampai bingung banget, kenapa orang ini sampai kayak gitu ke aku. Kenapa sih cara bicara dia itu selalu mengkritik, selalu menuduh. Betul-betul teman-teman, sampai aku nggak ngerti cara menjelaskan tuduhan-tuduhannya itu gimana. Cara untuk memperbaiki semua pikiran negatifnya itu gimana. Sampai satu titik aku merasa oke, aku nggak punya tanggung jawab apapun untuk semua tuduhan itu. Karena betul-betul capek teman-teman, betul-betul capek. Saranku untuk kamu yang punya teman seperti ini, ciri-ciri toxic people yang pertama ini, lebih baik kamu membatasi diri kamu, jaga jarak gitu sama dia. Bukan berarti kamu benci, bukan berarti kamu mau jadi musuhan sama dia, jangan juga ya, nggak boleh musuhan sama orang lain. Tapi yang kamu harus tahu adalah kamu harus melindungi diri kamu, jangan sampai kamu itu rusak dari dalam teman-teman. Jangan sampai kamu rusak dari dalam. Karena beberapa waktu lalu aku tuh sampai marah banget gitu. Marah banget sampai dia bilang, "Kamu tuh kenapa? Kamu punya masalah ya sama pasangan kamu?"
sih ini tuh sudah terjadi bertahun-tahun. Dia yang bikin aku sampai depresi, dia yang bikin aku sampai frustasi gitu dengan semua omongannya, kata-kata kritiknya, tuduhan-tuduhan tajamnya dengan mulut penuh maut itu. Aku tuh depresi karena dia, tapi yang dia tuduh, kamu kenapa punya masalah kamu kayak gini. Oh my goodness, dia nggak sadar mulut dia tuh jahat banget gitu loh sama orang. Dia tuh merusak kita dari dalam. Percayalah, karena aku udah alamin, lebih baik kamu jaga jarak sama dia. Jangan sampai kayak aku. Karena aku pun sudah bertekad untuk oke, aku harus jaga jarak dengan orang seperti ini. Karena jujur aja itu merusak aku dari dalam. Aku benernya itu bikin pusing banget. Dan dia tuh nuduh, kamu punya masalah ya sama pasangan kamu. Hello! Dia nggak sadar omongan dia itu udah jahat banget gitu loh. Udah nuduh-nuduh kita luar biasa gitu. Sampai aku tuh ngerasa stres banget dengerin omongan orang ini. So, kalau kamu juga ngalamin kayak gitu, kalau kamu betul-betul pernah ketemu sama satu orang yang kalau kamu berada di lingkungan dia lama gitu ya, kamu bisa stres, cukup hentikan. Jangan lagi kamu sering-sering ketemu sama orang itu, karena itu akan merusak kamu dari dalam. Tadinya awalnya aku tuh kayak ya udahlah gitu ya, kita pahamin aja, ya udahlah aku pahamin aja, ya udahlah aku maafin aja, ya udahlah manusia gitu. Tapi sampai satu titik kayaknya nggak bisa teman-teman, nggak semua orang bisa kita pahamin. Jadi lebih baik daripada kamu merusak diri kamu sendiri, nilai kamu juga akhirnya rusak karena itu orang, lebih baik kamu cari teman yang sama-sama punya pola pikir yang positif. It's good for you, percayalah. Jangan kamu melakukan kesalahan yang sama aku bertahun-tahun. Rasanya tuh rusak banget kalau ketemu orang itu udah stres duluan aku, bener deh. Yang kedua, orang yang mementingkan diri sendiri, sahabat yang mementingkan diri sendiri. Ini toxic people yang kedua. Dia itu tidak pernah menanyakan kamu oke atau tidak dengan joke-nya, dengan bercandanya dia. Dia mungkin bully kamu terus dia ketawa, dia anggap akan bercanda, lucu. Hello, yang namanya bercanda itu dua-duanya ketawa, bukan kamu sendirian yang ketawa. Kalau satu orang yang dibercandain gak ketawa, berarti itu tidak bercanda, men. Itu nyakitin gitu loh. Kalau kamu punya orang terdekat yang mementingkan diri sendiri, apa-apa tentang kesenangannya, apa-apa tentang kesukaannya doang, apa-apa sesuai dengan keinginannya, apa-apa sesuai dengan kebutuhannya, temennya gak ditanyain mau apa, sahabatnya gak ditanyain mau apa, mau nonton bertiga, berdua misalnya, ya kita nonton itu aja ya, aku suka soalnya. Kita nonton itu aja ya, aku suka soalnya. Kita makan apa ya? Kita bagi dua ya, udah deh kita makan ini aja soalnya enak. Kamu apa? Nggak usah lah ya, ini aja udah nggak apa-apa ini aja. Oh my goodness. Yes, yang ini juga tolong kamu jaga jarak. Ngapain kamu terus-terusan kayak ya udahlah hati kamu tuh ya udah gimana dia. Kalau menurut aku pribadi sih jangan juga ya, nggak boleh, karena semua orang itu berhak dan layak untuk mendapatkan apa yang dia mau. Jadi bukan si toxic yang nomor 2 ini aja kan yang berhak mendapatkan apa yang dia mau. Kamu pun berhak. So, ngapain kamu terus-terusan berada di lingkungan yang seperti itu? Kalau saran aku seperti tadi, temukan orang-orang positif. Berteman sama dia supaya kamu tetap menjadi orang yang positif, punya pikiran yang positif, memahami dan menghargai orang lain, bertoleransi, nanya mau makan apa kita. Kalau kamu punya kenal atau bersahabat dengan orang ini, kalau kamu udah keburu sayang dan nyaman dengan sahabat kamu ini, kamu komunikasi, bilang sama dia tolong jangan kayak gitu lagi. Dan ingatkan terus menerus supaya dia bisa berubah. Ingat ya, manusia itu gak gampang berubah. Tapi kalau kamu mau support dia untuk berubah, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, ya gak apa-apa. Kamu support dia, berteman dengan dia, ingatkan terus-terusan supaya bisa jadi orang yang lebih baik dan tidak mementingkan diri sendiri saja. Begitu teman-teman. Yang ketiga adalah tidak mau mengakui kesalahannya dan selalu menyalahkan orang lain untuk semua hal yang terjadi terhadap dia, lingkungannya, atau relationship-nya. Jadi yang ketiga ini, dia itu kalau bikin salah, bukan dia yang salah, orang lain. Kalau dia butuh apa-apa dan akhirnya salah, bukan dia yang salah, orang lain. Kalau pokoknya semua kesalahan yang terjadi, pilihan yang salah yang dia ambil itu bukan salahnya dia, tapi orang lain. Itu juga termasuk toxic people. Nah kalau yang kayak gini kan, bersahabat itu kan agak bingung gitu ya, agak susah. Misalnya kalian berlima nih, mau pergi ke Lembang katakanlah ya. Tapi si salah satu orang ini, sebut aja si Melati ya, sekali lagi Melati terus nih.
Si Melati ini juga setuju untuk pergi ke Lembang. Habis itu waktu di perjalanan menuju Lembang ada kecelakaan. Kalian stuck di situ 2 jam, 3 jam stuck di situ, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Nah si Melati ini ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ini teh siapa sih yang suruh ke Lembang? Jadi kayak gini, nyalahin orang padahal dia kan juga setuju untuk pergi ke Lembang, tapi jadi orang yang salah. Nah ini juga termasuk toxic people. Kalau menurut aku, jangan sering-sering jalan sama orang yang toksik kayak gini. Ciri orang yang ketiga ini agak serem. Capek dong telinga kita denger dia nyala-nyalahin orang lain terus. Padahal kita kan tahu nih, dia juga setuju gitu loh untuk pergi ke Lembang, tapi dia nyalahin orang lagi. Hello, aduh capek banget gitu. Kayaknya waktu ini hidup udah berat, berteman sama orang berat kayak gitu lagi. Aduh, kamu ngerasa nggak keberatan gitu? Lanjutin ya, aku mau kasih yang keempat nih. Tidak berempati dan tidak bersimpati. Oh my god. Jadi kalau dalam lingkungan pertemanan itu, dia ini adalah orang yang akan sangat tidak peduli terhadap kejadian yang dialami oleh sahabat atau temannya. I don't care. Misalnya dalam pertemanan ini, salah satu sahabatnya itu sedang mengalami sesuatu yang merugikan dia, atau dia sedang berduka, atau dia sedang mengalami sesuatu kejadian yang tidak mengenakan, dan dia nggak akan peduli. Dia tidak punya simpati dan dia tidak punya empati. Boro-boro merasakan hal yang sama, dia peduli, mau nanya aja enggak, I don't care. Kamu harus tahu bahwa orang yang seperti ini harus ditempatkan menjadi teman saja, bukan sahabat. Ya, seperti yang kalian tahu, teman dan sahabat itu beda. Teman itu waktu kamu mengalami sesuatu yang katakanlah kamu butuh pertolongan, dia ini tidak akan peduli dan dia tidak akan bantu kamu. Even kalian tuh makan bareng 24 jam, dia gak akan peduli. Nah itu teman. Tapi kalau sahabat itu rasanya tuh seperti saudara, teman-teman. Dia itu tahu kamu butuh pertolongan, dia akan tanya, kamu butuh apa? Dia akan tanya, minimal dia jadi tempat kita bercerita. Begitu menurut aku. Teman dan sahabat itu beda. Teman tahu kamu ini misalnya lagi bangun suatu bisnis, kamu butuh pertolongan dia untuk ya minimal dia bantuin lah promosiin gitu ya, kan gratis gitu, karena dia kan kamu anggap tadi sahabat kamu misalnya. Tapi sebenarnya kalau dia nggak bantuin kamu, kecuali kalau kamu bilang aku bayar, berarti dia itu letaknya orang lain bahkan, atau cuma sekedar teman. Say hello aja. Marah nggak Kak Yulia dengan orang kayak gitu? Jangan. Buat apa? Buang-buang energi. Nggak usah marah. Karena memang ada orang yang seperti itu, mau diapain? Jadi ya sudah saja, biarkan saja dia hidup seperti itu. Itu kan keinginan dia. Kamu pasti punya sahabat yang dia itu dia tuh udah kayak saudara banget gitu. Minimal dia mendengarkan cerita kamu lah kalau dia tidak bisa bantu banyak. Ya itu sahabat. Jadi tidak semua orang itu bisa berempati dan bersimpati sama kamu. Nah kalau kamu menemukan orang yang tidak punya empati, tidak punya simpati sama kamu, kalau bisa jaga jarak. Kenapa ya, buat apa kamu dekat-dekat sama orang yang kayak gitu? Jadi teman-teman, untuk semua tadi itu, apa yang harus kita lakukan? Jika kita menemukan 4 ciri toxic people, saran aku adalah jaga jarak. Jangan sampai kamu menghabiskan banyak sekali waktu bersama dengan mereka. Karena kamu akan yang pertama merasa depresi, yang kedua kamu akan rusak dari dalam, yang ketiga kamu gak akan berkembang, yang keempat lama-kelamaan kamu akan jadi sama dengan orang itu. Karena lingkunganmu itu membentuk kamu untuk menjadi demikian. Jadi kalau kamu tidak mau terbentuk seperti itu, maka keluar dari lingkaran itu. Cari orang yang positif, berteman sama dia. Kak Yulia, aku mau nanya tentang bagaimana cara memaafkannya. Aku sudah jelaskan tentang cara kita mengampuni dan mengapa kita harus mengampuni di konten aku minggu kemarin. Boleh dilihat ya, boleh ditonton caranya untuk mengampuni orang yang seperti ini. Toxic people, manusia penuh dengan racun-racun dunia. Oke teman-teman, itu ya yang aku bisa sampaikan. Sudah
Sampai kita di penghujung video ini. Aku berterima kasih kepada kamu yang sudah menonton sampai pada akhirnya. Aku bersyukur banget miliki kalian, orang-orang yang sudah subscribe aku dan yang sudah nonton video-video aku. Aku bersyukur, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe bagi kamu yang belum subscribe karena itu gratis. Aku berterima kasih juga untuk kamu yang sudah like, yang sudah share kemana-mana. Aku bersyukur. Untuk semua orang yang saat ini sedang terluka, berduka, semangat. Ini hanya bicara waktu. Apapun pasti akan berlalu. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Everything is gonna be okay. Love you all. Bye.